Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pada tema 3. Yuk kita simak bersama apa ya materi di tema 3. Materi pada tema 3 kali ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar subtema 1 dari tema 3, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pembelajaran pada subtema 1 kali ini ada bahasa Indonesia, IPS, dan juga IPA. Sedangkan tujuan pembelajaran pada subtema 1 kali ini, yang pertama adalah melalui pengamatan gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Lalu juga mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Siswa mampu mengidentifikasi permasalahan keseimbangan lingkungan dan juga melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasikan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Yuk, langsung saja kita simak yang pertama. Yang pertama adalah padi. Pernahkah kalian melihat tanaman padi? Tentu saja sudah pernah ya, karena memang tanaman padi ini banyak tumbuh di Indonesia. Langsung saja kita simak bacaan berikut ini. Mari kita buka buku halaman 1. Kita simak bersama ya dan kita baca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Setelah kita membaca teks tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Bacaan tersebut berisi tentang tahap pertumbuhan tanaman padi, betul sekali. Yang nomor 2, mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Tentu saja karena banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang nomor 3, di mana tanaman padi dapat tumbuh? Berdasarkan teks tadi, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Ya, betul sekali. Yang nomor 4, berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Proses tumbuh tanaman padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Ya, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Nah, berikut ini adalah gambar 3 tahapan utama dari pertumbuhan padi. Kita lihat bersama, yang pertama padinya itu direndam dulu 1 malam. Setelah itu nanti akan muncul bakal akarnya. Bakal akar ini nanti akan kita tanam dulu di lahan sementara. Setelah siap, nanti akan dipindah tanamkan ke sawah. Nanti di sawah tanaman padi ini akan berkembang, lalu akan mengeras dan menguning. Selain kita tahu bagaimana cara pertumbuhan padi, prosesnya kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini adalah cara mempertahankan padi. Yang pertama, tentu saja menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, kita juga harus menjaga lahan pertaniannya. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama dari sampah. Jadi nanti area lahan persawahannya tetap terjaga, kebersihannya juga terjaga. Nomor 4, kita juga harus menjaga saluran air agar airnya tetap mengalir sampai ke persawahan yang ditanami padi. Untuk selanjutnya, kita akan mengamati 3 gambar yang berbeda. Yuk kita simak apa ya perbedaan dari 3 gambar ini. Gambar yang pertama adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya biasanya di sekitar pesisir pantai, dan dataran rendah banyak digunakan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan juga area industri. Yang nomor 2 adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga usaha perkebunan. Dan yang terakhir adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi pada hari ini, mulai dari proses pertumbuhan padi, cara mempertahankan padi, dan yang terakhir adalah karakteristik dataran rendah, tinggi, dan juga pantai. Terima kasih sudah memperhatikan, tetap semangat belajar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.